إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sholat gerhana. Sebelum membahas mengenai tata cara sholat gerhana, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait fikih sholat gerhana. Pertama, sholat gerhana disyariatkan bagi kaum muslimin yang melihat peristiwa gerhana matahari atau bulan. Nabi SAW bersabda terkait peristiwa gerhana, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ, yang artinya, jika kalian melihat gerhana tersebut, yaitu matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, bagi umat Islam di daerah lain yang tidak melihat peristiwa gerhana, tidak disyariatkan melaksanakan sholat gerhana. Kedua, dianjurkan untuk mengundang kaum muslimin dengan panggilan As-salatu jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, insyaallah ba'da zuhur nanti kita akan melaksanakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid ini. As-salatu jami'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Lamma kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nudiya innas salata jami'ah." Yang artinya, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserukan as-salatu jami'ah. Hadis riwayat Bukhari. Makna kalimat ini adalah hadirilah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah ini, Fathul Bari. Jika masyarakat tidak memahami panggilan ini, bisa diumumkan dengan redaksi dan bahasa yang bisa dipahami umumnya masyarakat. Ketiga, sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah di masjid. Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, bab sholat kusuf secara berjamaah. Al-Hafidh menjelaskan, jika imam tidak datang, maka salah satu di antara masyarakat menjadi imam bagi jamaah yang lain. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Fathul Bari. Keempat, bacaan sholat gerhana matahari dikeraskan meskipun dilakukan di siang hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, bab mengeraskan bacaan ketika sholat kusuf atau gerhana. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil yang menunjukkan anjuran itu. Kelima, dianjurkan bacaannya panjang, demikian pula ruku' dan sujudnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma sajadtu sujudan qat kana atwala minha." Yang artinya, saya belum pernah melakukan sujud yang lebih panjang daripada sujud sholat gerhana. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, "Ma raka'tu ruku'an qat wala sajadtu sujudan qat kana atwala minh." Yang artinya, saya belum ruku' maupun sujud sekalipun yang lebih panjang daripada ruku' dan sujud ketika sholat gerhana. Hadis riwayat Muslim. Keenam, wanita dianjurkan untuk ikut sholat gerhana di masjid. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah testimoni Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat gerhana yang beliau lakukan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa beliau mengikuti sholat gerhana ini bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari membuat judul bab wanita ikut sholat kusuf bersama laki-laki ketika gerhana. Ketujuh, bolehkah sholat gerhana bulan setelah subuh? Sholat gerhana termasuk sholat sunnah mu'akkad yang memiliki sebab.
Sebabnya adalah gerhana matahari atau bulan. Sehingga sholat ini boleh dilakukan sekalipun di waktu terlarang. Karena itulah, menurut pendapat baru dari Imam Asy-Syafi'i, jika terlihat gerhana bulan setelah subuh, tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana tersebut meskipun di waktu larangan. An-Nawawi mengatakan, jika fajar telah terbit dan terjadi gerhana bulan atau terlihat gerhana setelah fajar terbit, maka ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan pendapat yang benar menurut Al-Qaul Al-Jadid, yaitu pendapat baru Imam Syafi'i, sholat gerhana dianjurkan untuk dilakukan. Sementara menurut Al-Qaul Al-Qadim, yaitu pendapat lama Imam Syafi'i, tidak boleh mengerjakan sholat gerhana. Al-Majmu'. Tata cara sholat gerhana. Selanjutnya, kita akan mempelajari tata cara sholat gerhana. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara sholat gerhana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Khasafatis syamsu fi hayatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja ilal masjid fa saffan nasu wara'ah, fakabbara, faqtara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilah, thumma kabbara faraka'a ruku'an tawilah." ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك Fastakmala arba'a raka'at fi arba'i sajadat. Yang artinya, gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit dan mengimami sahabat dan beliau memanjangkan berdiri. Kemudian beliau rukuk dan memperpanjang rukuknya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau rukuk kembali dan memperpanjang rukuk tersebut namun lebih singkat dari rukuk sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya, beliau mengerjakannya seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak, usai mengerjakan sholat tadi, dan matahari mulai kelihatan kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita urutkan sebagai berikut. 1. Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. 2. Membaca doa istiftah, kemudian berta'awud, dan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat yang panjang. 3. Kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya. 4. Kemudian bangkit dari rukuk, yaitu i'tidal, sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 5. Setelah i'tidal ini, tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih pendek dibandingkan sebelumnya. 6. Rukuk kembali, yaitu rukuk kedua, yang panjangnya lebih pendek dari rukuk yang pertama. 7. Bangkit dari rukuk, yaitu i'tidal, sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 8. Sujud yang panjang dengan mengulang-ulang bacaan sujudnya. 9. Duduk antara dua sujud sambil mengulang-ulang bacaannya. 10. Sujud kedua yang panjang dengan mengulang-ulang bacaan sujudnya. 11. Kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama.
Hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih pendek dibandingkan sebelumnya. 12. Tasyahud. 13. Salam 2 kali. Al-Mughni dan Al-Majmu'. 'Demikian, Allahu a'lam.